Halo, masih di channel berfisika.com, channel yang akan menjadi landasan utama belajar fisika dasar selama teman-teman belajar di tingkat 1 universitas atau perguruan tinggi, khususnya bagi teman-teman TPB ITB. Silahkan bergabung di channel ini ya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan tutorial 3 fisika dasar 2 di ITB, bagian pertanyaan nomor 3. Nah, ini lumayan rame ya, udah mulai pusing, udah mulai kompleks gitu ya materi-materi di TPB-nya. Berbeda dengan yang di SMA ya. Kalau sekarang pendalaman materinya udah lumayan. Oke. Nah, ada dua rangkaian, teman-teman. Nih rangkaian resistor dan kapasitor juga baterai sama seperti ini ya. Cuman berbeda posisinya, letaknya. Nah, dihubungkan dengan sebuah saklar yang terbuka. Oke, jadi ini saklarnya terbuka. Oke, ini terbuka, oke, belum diapa-apain. Artinya arus belum mengalir ke seluruh rangkaian. Karena nanti ini baterai ya, ini baterainya. Oke, ini baterai lebih panjang. Ini baterai KGGA. Oke. Nah, kemudian bagaimana katanya ya rangkaiannya, pengganti yang lebih sederhana tanpa kapasitor. Jadi kita akan buat sebuah rangkaian yang kapasitornya kita anggap tidak ada gitu ya. Oke, pada saat T-nya 0, sesaat saklar ditutup. Nah, jadi pada saat T-nya 0 bagaimana dengan kondisi kedua rangkaian ini? Oke, kita jawab ya teman-teman. Untuk nomor A, saat T-nya sama dengan 0. Nah, oke, untuk T sama dengan 0 apabila ada kapasitor, teman-teman, si kapasitor belum terisi. Intinya gitulah. Kapasitor ini belum terisi, teman-teman. Belum terisi muatannya. Nah, apa akibatnya di dalam rangkaian? Jadi arusnya mengalir begitu saja, lewat saja. Kita anggap si kapasitornya ini sebuah kawat aja, penghubung biasa ya. Jadi kapasitor ini kita anggap penghubung biasa. Kita anggap jadi sebuah kawat ya, yang mengalirkan arus biasa gitu. Kita anggap kawat yang mengalirkan arus. Oke. Nah, berarti untuk rangkaian yang pertama, oke, ini saya kasih tulis rangkaian 1, ini rangkaian 2. Oke. Nah, untuk rangkaian 1 bagaimana kondisi pada saat T0? Oke, kita tulis ini adalah R1, kemudian saklarnya kita tutup. Nah, ini ada R2, oke. Ini ada baterainya, oke. Masuk sini ada R3, oke. Nah, kemudian karena kapasitornya dianggap kawat saja, berarti kapasitornya kita hilangkan, kita buang. Jadi nanti kita punya rangkaian seperti ini. R4 ya. Nah, ini adalah untuk rangkaian pertama pada saat T-nya sama dengan 0. Nah, bagaimana kalau kondisi rangkaian kedua? Oke. Nah, karena di sini jadi kawat ya, kawat biasa aja, teman-teman. Nah, berarti si arus itu cenderung ingin melewati ya sesuatu yang tidak ada hambatan gitulah intinya, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita ya naik mobil gitu, diberi pilihan, kita mau lewat tol bebas hambatan atau di sini jalan ini macet banget, banyak hambatan gitu, banyak lampu merah atau banyak kemacetan total dan lain-lain. Kira-kira kita sebagai pengendara mobil ingin melewati jalur mana? Pasti melalui jalur tol. Artinya kita tidak ingin melewati jalur yang ada hambatannya. Begitupun sifat arus, teman-teman. Jadi kalau ini dianggap kawat ya, yang mengalirkan arus biasa, gitu, kawat, dia tidak akan melewati ke sini, teman-teman. Lebih condong ke sini. Kenapa? Karena di sini ada hambatannya 2 lagi ya. Hambatan 1 aja nggak mau gitu, apalagi hambatan 2 lebih berat gitu hambatannya. Jadi sifat karakteristik arus itu dia tidak senang, tidak suka dengan adanya hambatan. Jadi nanti akan memilih melewati sini. Jadi arus yang ke sini dianggap tidak ada ya, arus ke sini. Jadi saya akan gambarkan rangkaiannya lebih sederhana seperti apa. Nah, jadi seperti ini. Ini ada GGL, ini ada R1, kemudian nah ini jadi dianggap kawat saja, teman-teman. Kemudian ini ada itu berapa?
R1, R3, R4, ini R berapa ya? Ini R3, R4 mungkin ya. Sama yang kayak ini aja. R2, berarti ini R2 nya. Oke, seperti itu ya. Apakah benar? Saya lupa. Bentar. Bentar, takut salah. Itunya posisi R-nya kok nggak ada di situ. Oke, kita lihat di sini R. R3 di sini, R2-nya di sini, sorry, salah ya. Berarti ini R3. Ini R3. Nah, di sini R2, R4. Oh, ini R4. Ini R4, ini R2. Seperti itu. Oke. Nah, berarti yang di sini adanya R3 saja, teman-teman. Nah, jadi untuk rangkaian kedua, pada saat T-nya 0 dia seperti ini, rangkaian yang lebih sederhana. Jadi arus tidak akan mengalir ke R4 dan R2, teman-teman. Seperti itu ya. Dicatat ya, teman-teman. Ini poin pentingnya, intinya di sini ya. Kapasitor pada saat T0 seperti ini perilakunya ya. Nah, ini juga banyak keluar di UTS. Jadi soal-soal seperti ini banyak dikombinasikan di UTS ya. Oke, kita lanjut ke bagian B-nya ya. Nah, pada saat keadaan tunak. Nah, ini keadaan tunak itu kalau kapasitor diisi terus-menerus dalam waktu yang sangat lama ya. Kalau dalam waktu itu saat T-nya sangat lama gitu ya. T-nya tak hingga. Nah, pada saat T-nya tak hingga, karakteristiknya apa? Kapasitor itu bersifat tunak. Tunak itu apa? Muatannya penuh. Jadi muatannya penuh. Muatan penuh. Nah, kan sifat kapasitor itu kan mengisi muatan. Jadi diisi muatannya, ada kapasitasnya. Kalau misalkan air itu ada kapasitas misalkan 200 ml. Nah, kalau dia udah melewati 200 ml, maksudnya udah penuh, berarti kapasitas si air ini tidak bisa melewati, tidak bisa masuk lagi ke wadah itu. Begitupun dengan si kapasitor. Dia tidak akan masuk si muatan-muatannya ke kapasitor kalau terisinya udah penuh, muatannya penuh, udah tunak. Udah tunak. Nah, udah tunak. Artinya apa? Artinya nanti tidak akan ada arus yang melalui kapasitor pada saat tunak. Itu intinya ya. Jadi tidak akan ada arus, yang melewati kapasitor saat tunak ya. Nah, itu intinya ya. Oke. Nah, berarti di sini tidak ada arus, teman-teman, pada saat T-nya tak hingga. Berarti di sini tidak ada arus karena tunak di sini. Berarti cuman segini aja ya. Berarti rangkaian yang ini nggak ada. Berarti saya bisa tulis untuk rangkaian kesatunya ini baterai, teman-teman. Kemudian ini ada R1. Nah, kemudian ada R2. Nah, sini ada R2. Oke. Kemudian ada pada saat tunak ya, iya benar. Saat tunak. Oke. Nah, berarti ini R3. Set. Nah, gitu. Oke. Nah, berarti seperti ini baterai. Nah, gitu. Jadi yang sebelah sininya tidak ada arus. Oke, sini tidak ada arus. Berarti tidak ada arus yang melalui C ataupun R4. Nah, yang terakhir ini gambar ke-1. Nah, gambar yang keduanya adalah, nah, berarti kalau di sini tunak ya, yang ini tunak, berarti tidak ada arus yang melewati kapasitor. Berarti saya akan menjadi seperti ini, tanpa kapasitornya seperti apa? Seperti ini. Ini ada baterai, kemudian ada R1, kemudian sebelah sini ada R4 dan R2. Nah, gitu. Ada R4 dan R2. Kemudian di bawahnya ada lagi R3 nih. Di bawahnya lagi ada R3 nih GGM. Nah, seperti ini. Untuk gambar rangkaian yang sederhana tanpa kapasitor pada saat tunak, pada saat T-nya menuju tak hingga ya. Ingat, teman-teman, kata kuncinya pada saat T-nya 0, kapasitor belum terisi. Artinya kapasitor kita anggap sebagai kawat biasa aja yang mengalirkan arus, berarti ada arusnya. Nah, tapi kalau pada saat tunak ya, kapasitor itu terisi penuh, berarti tidak ada arus. Itu intinya, ada arus dan tidak ada arus. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan tentang pembahasan bagian pertanyaan nomor 3 ya. Tetap semangat untuk belajar fisika dasar ya. Sebentar lagi ujian ya. Mungkin akhir bulan ini atau awal bulan April kita ujian UTS 1 ya. Sepertinya akhir bulan ini. Nah, bagi teman-teman yang ingin solusi full PDF-nya
apa ini tutorial 3 fisika dasar 2A ataupun yang bagian fisika B. Nanti saya buatkan ya bentuk PDF-nya dalam lengkap ya, sangat lengkap buat panduan belajar teman-teman. Saya tidak akan bahas full nanti di sini ya. Tetap semangat dan jangan lupa dukung channel ini agar channel ini senantiasa berkembang dan maju untuk men-sharing ya, mentransfer ilmu-ilmu fisika dasar yang bermanfaat yang dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke. Sampai jumpa, salam berfisika.com. Dadah.